Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustia Dianingsih dengan NIM A1B1 19067 dari kelas reguler B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai persyaratan terbentuknya wacana. Tetapi, kita harus tahu lebih dahulu apa itu wacana. Wacana adalah kesatuan makna antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Menurut Alwi dan kawan-kawan, tahun 2003 halaman 42, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Dan wacana sangat terikat dengan konteks yang menyertainya. Nah, jadi apa saja sih persyaratan terbentuknya sebuah wacana? Persyaratan terbentuknya sebuah wacana adalah yang pertama, topik. Wacana sebagai hubungan dari serangkaian unsur kebahasaan memiliki suatu ide atau gagasan yang akan disampaikan dan diuraikan, membentuk penjelasan yang pada dasarnya merujuk pada satu topik tertentu. Karena wacana itu sangat terikat dengan konteks yang menyertainya. Syarat yang kedua adalah kohesi dan koherensi. Kohesi dalam wacana yakni adanya keterkaitan antar klausa, antar kalimat, maupun antar simbol dengan unsur penjelasnya. Sedangkan koherensi merupakan keterkaitan makna. Jadi, wacana sebagai serangkaian unsur-unsur bahasa yang menjelaskan suatu ide atau gagasan tertentu, biasanya memiliki kepaduan antara unsur yang satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta kepaduan makna. Persyaratan yang ketiga adalah proporsional. Proporsional ini merupakan keseimbangan makna yang dijelaskan dalam suatu wacana, atau keseimbangan dalam makna yang ingin dijabarkan dalam wacana. Misalnya, jika paragraf pertama terdapat beberapa tuturan yang mempengaruhi pembaca dengan satu topik, maka paragraf kedua juga harus tetap merujuk pada satu topik dan dimungkinkan lebih merujuk pada hal yang khusus, sehingga antara paragraf yang satu dengan yang lain padu dan tidak membingungkan pembaca. Dan persyaratan yang terakhir adalah tuturan. Tuturan dalam wacana merupakan bentuk tuturan baik secara tulis maupun lisan. Dalam wacana, tuturan merupakan media untuk menjelaskan atau memaparkan topik dengan tetap memperhatikan kohesi dan koherensi. Beberapa contoh bentuk wacana berdasarkan persyaratan pembentukan wacana. Yang pertama, wacana dalam bentuk tulisan. Wacana dalam bentuk tulisan mengarah pada konteks penyampaian topik wacana berdasarkan penggunaan bahasa tulis serta mengacu pada konteks tertentu. Yang kedua, wacana dalam bentuk dialog atau lisan. Wacana dalam bentuk dialog atau lisan merupakan wacana yang dalam penyampaian topik menggunakan bahasa ujaran. Wacana dalam bentuk lisan memperhatikan bagaimana penyampaian topik kepada pendengar agar dapat dipahami serta bagaimana umpan balik yang diberikan pendengar terhadap topik yang disampaikan. Yang ketiga, wacana dalam bentuk simbol. Wacana dalam bentuk simbol merupakan bentuk wacana yang dalam penyampaian topik menggunakan simbol. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai persyaratan terbentuknya wacana serta beberapa contoh bentuk wacana berdasarkan persyaratan terbentuknya wacana. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.